saya panggilkan dulu Pak Jimmy Sitanggang, ini sudah raise hand ini, Mas. Silahkan Pak Jimmy Sitanggang. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, Selamat terima kasih atas paparannya. Nah, Pak, yang saya jadi pertanyaan pertama, ketika kita ngelamar LPDP Pak, yang untuk ASN Pak. Nah, apakah ketika kita dapat beasiswa LPDP itu gaji atau tunjangan kita akan kena potong Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya kita dapat beasiswa LPDP ke luar negeri, apakah itu juga hal yang sama terjadi Pak? Jadi itu aja dulu Pak. Terima kasih. LPDP menginginkan Anda berangkat dalam status tubel. Anda harus fokus untuk kuliah, sehingga Anda harus melepas jabatan Anda. Ya, ini syaratnya seperti itu, tubel, kecuali kasus-kasus khusus. Saya bisa sebutkan kasus khusus. Ini dokter ini yang akan kita sekolahkan, dia bisa izin belajar. Kenapa? Karena mereka nggak bisa off dari masalah pandemi sekarang. Jadi kita izinkan, tentunya ini atas arahan dari Pak Menteri Kesehatan. Kita udah ketemu, dinner bareng, ngobrol tentang ini, kita izinkan untuk izin belajar. Tapi kalau yang lain tugas belajar. Dan ini teman-teman, untuk kawan-kawan di Kemenkeu ini udah kebiasaan, udah terbiasa maksud saya. Kenapa? Ini justru bagus untuk refreshing. Jadi kalau Anda di birokrasi itu 2 tahun, ini pengalaman saya, itu kita udah kayak menjadi skrup aja kerjaannya. Jadi ini Anda akan diputar, jadi keluar dari zona nyaman, repot kalau Anda selalu ada di comfort zone. Itu kira-kira. Jadi tugas belajar, dan itu atas arahan Pan RB juga. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang kedua saya agak miss Mas Jimmy. Gini Pak, saya pernah, apakah benar nih Pak informasinya ketika kita misalnya dapat beasiswa LPDP ke luar negeri Pak. Nah, itu tadi Bapak kan menyatakan bahwa itu adalah tugas belajar. Nah, apakah kebijakan tiap dari pusat sama daerah itu berbeda Pak? Karena kalau di kami, kalau kebetulan saya di Provinsi Banten Pak, jadi ada pemotongan tunjangan kinerja Pak. Kalau ada namanya tugas belajar. Itu yang urusan itu LPDP nggak ikut campur ya. Pokoknya Anda statusnya sudah disetujui oleh instansi Anda untuk tugas belajar ya. Anda tentunya ada surat-suratnya kan. Urusan Anda tetap digaji apa enggak, kita tidak ikut campur lah itu. Ya, Siap, Pak. Mas Jimmy ya. Iya Pak, makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke. Mas Jimmy. Terima kasih Mas Jimmy Sitanggang. Kita lanjutkan untuk yang penanya kedua ini, Mas DL. Monggo. Pak Ferry F. Monggo, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Pak Direktur, Pak Dwi Larso, dan Pak Kamjadi. Izin tanya Pak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika saya keterima PhD Pak, itu defer maksimal berapa lama ya Pak, defer penundaannya? Misalnya saya 2, 3, atau 4 tahun, disebutkan aja Pak berapa lama. Terus yang kedua, 18 bulan Mas. 18 bulan maksimal ya Pak? Anda diberi waktu 18 bulan, kalau nggak pergi 18 bulan, maka Anda harus keluar dan mengulangi lagi dari awal. Oh, berarti hangus ya Pak, yang LOE-nya? Ya, tapi kalau Anda bisa, kecuali Anda bisa defer 4 tahun, hebat juga universitas memberikan defer lama banget. Siap Pak. Well noted. Lalu yang kedua Pak, apakah LPDP menanggung tunjangan istri dan childcare maupun asuransi keberangkatan Pak ke luar negerinya Pak? Untuk dokter memberikan tunjangan kepada pasangan. Nah, aku detailnya nggak terlalu tahu apakah sampai untuk childcare atau apa selama di sana begitu ya. Pokoknya ada tunjangan untuk pasangan. Dan saya pikir selama ini kita nggak pernah ada komplain untuk urusan yang tadi Mas Ferry sebutkan. Siap. Saya nggak hafal sampai sedetail itu ya, tapi Anda kalau perlu Anda bisa tanya, kalau memang itu sangat penting untuk Anda, nanti aku jawab yang pasti. Siap ya. Pak. Terakhir Pak,
ASN Ya. bisa melamar PTUB ya Pak. Jadi nggak harus yang targeted gitu Bisa Pak. dong, bisa. Bisa. Siap. Dan Mas, PTUD itu kalau Anda punya LOE ya kan? Kalau nggak Iya. punya LOE, Anda bisa daftar reguler, tapi universitasnya tetap universitas PTUD, MIT atau Oxford atau Cambridge, nggak apa-apa. Oh, berarti reguler ya Pak jalurnya. Reguler nggak apa-apa, selama Anda belum punya LOE. Tapi kalau PTUD, Anda harus punya LOE kan? Ya, siap Pak. Siap. Ya, Atur cari nuhun, Pak. yang bagus. Kalau urusan uang jangan terlalu picky ya, karena rezeki ada yang ngatur juga Mas. Pak. Soalnya Ya. ada gosip katanya kalau mau keluar negeri siap-siap bawa 2 anak sama istri jual 1 mobil gitu Pak. Buat visa. Nanti dapat 5 mobil Mas, tapi ngapain juga mobil banyak-banyak. Oh, Sekarang kita nggak pernah pakai mobil lagi nih gara-gara COVID kan. Setuju Pak. Matur Ya, suwun, jadi Pak. ya santai aja lah. Siap. Terima kasih Mas Ferry. Kita lanjutkan karena ini yang antri banyak banget Mas DL nih. Langsung saja ya. Siap, Mas Yunus Rizkiawan, silahkan. Aduh. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Gini Pak Dulasa, saya dari mahasiswa Presiden University sekarang, masih semester akhir atau semester 10. Mana yang manunya? Untuk mendaftar LPDP ini apakah harus sudah lulus atau saya? Anda harus menunjukkan surat tanda lulusnya. Oh, harus sudah lulus dulu ya Pak? Kalau enggak kamu nunggu kan nggak apa-apa. Oh ya, Kan baik. kita akan buka setiap semester sekali. Ya, baik. Itu aja Pak pertanyaan saya. Kecuali kamu ikut program yang Dikbud tadi, yang Kampus Merdeka. Kadang Dikbud juga punya program untuk istilahnya aku lupa ya, leading to master program gitu kira-kira. Jadi kamu katakanlah dikirim 3 bulan sambil kamu ngurus S2 di sana. Baik, terima kasih Pak. Itu program-program baru yang kamu harus amati atau monitor terus ya, karena tidak ada di LPDP, adanya di kantong sebelah ya, di Dikbudristek. LPDP nanti yang mendanai. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Yunus. Selanjutnya kita panggil Mas Bilal Jagat Kelana. Monggo Mas Bilal atau Mas Jagat ini. Oke Pak, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz, nama budaya, salam sehat. Mohon izin Pak, saya Bilal dari Kalimantan Utara Pak. Kebetulan saya juga personil Polri Pak, mau izin bertanya, mohon izin, apakah untuk beasiswa LPDP targeted ini diakomodir oleh Lemdiklat Polri, ataukah kita, contoh Pak, kayak saya dari Bintara Pak ya, bukan dari alumni. Apakah kita hanya cukup untuk satuan tingkat Polda saja atau tingkat Polres seperti itu Pak? Mohon izin petunjuk Pak. Baik. Apakah harus saya ke Lemdiklat dulu seperti apa untuk administrasinya Pak? Mohon izin Pak. Terima kasih. Kalau yang PNS TNI Polri, kami memang meminta izin atasan. Ya, nah itu atasannya siapa sebenarnya tergantung dari institusinya masing-masing. Kita minta biasanya adalah kalau itu kepala badan SDM yang mengurusi SDM, BPSDM atau apa gitu ya kalau kementerian. Nah kami memang hubungan erat dengan Kalemdiklat, jadi pernah datang ke kantor juga, kita diskusi. Sekarang juga WhatsApp-WhatsAppan juga dengan Jenderal Riko ya, Anda pasti tahu ya. Jadi kalau Anda jalur sana bagus juga. Saya juga sering diundang ke acara Sebasa ya. Siap. Ya, Pak. Ya, saya punya topiknya juga nih di samping saya nih Sebasa. Jadi kalau Anda bisa lewat situ, masuk situ nggak apa-apa. Kalau enggak ya Anda lobby juga di Polri-nya ya. Oh siap Pak. Ya berarti mohon izin Pak, kita dari satuan wilayah Polda misal gitu Pak, berarti hanya cukup untuk tingkat Polda saja Pak, nggak mesti harus ke Lemdiklat Polri Pak untuk. Nah, saya tidak tahu di dalam Kapolri sendiri, di dalam Polri sendiri apakah ada aturan Anda harus lewat Lemdiklat Polri. Kalau itu kan nanti Anda akan ditegur oleh Lemdiklat Polri, tapi Anda cek aja di Polda Anda ya. Kalau memang dibolehkan kita nggak ada masalah, Mas Jagat kalau kita. Siap Pak. Sama satu lagi Pak, mohon izin Pak, untuk syarat LOE. Untuk mendapatkan LOE dari kita yang khusus dari untuk TNI Polri, apakah sifatnya kita person ataukah
konvolir seperti yang lalu-lalu senior-senior kakak tingkat kami Pak yang sebelumnya. Pak. Ya itu agak perbedaan di Polri ini kadang-kadang mereka ngurusnya bareng-bareng sehingga semuanya ke Inggris gitu kan. Kita sebenarnya pengen juga diverse. Anda bisa belajar dari Amerika, dari Jerman, dari mana gitu kan. Nah, saya mendorong Anda untuk mencari, saya sedang mencarikan juga sekolah-sekolah bagus di Amerika maupun di Jepang ya untuk kawan-kawan Polri. Jangan semuanya ke Inggris semua, nanti kita jadi polisi Inggris nanti kan gitu ya. Jadi itu kan dealnya sebenarnya personal. Kalau LOE kan nanti nama Anda kan ya Mas Bilal ya. Iya Pak, siap. Dan Anda waktu melamar tidak mesti punya ya Mas Bilal. Anda bisa mendapatkannya nanti setelah diterima ya. Oh siap. Iya Pak, terima kasih Pak. Siap. Mohon izin Pak, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Selamat bertugas Mas Bilal. Take care, sehat-sehat selalu. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Senang sekali ada Bapak dari kepolisian ini ikut Mas Jagat. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini guru saya ini Mas DL. Namanya hampir mirip, cuma beda L aja. Dwi Larso dan Dwi Harso ini. Kayaknya silakan Mas Dwi Harso. Mas Nugi. Pernah tahu. Matur nuwun. Iya, saya tadi baru mau sampaikan, saya kebetulan kenalkan saya Pak Dwi Larso, saya temannya Mas Kamsiadi, Mas Bari. Nama saya mirip dengan Pak Dwi Larso, mohon dukungannya supaya saya bisa ketularan ini dengan Pak Dwi Larso untuk bahagia dan bermakna tadi ya. Saya catat itu Pak Dwi Larso. Loh itu tergantung kita Mas ya kan. betul, bahagia itu kan pilihan dan saya selalu milih bahagia dari dulu ya Kam ya. Siap. Tidur di atas apa namanya Kam? Di atas dapur oke aja ketawa ketiwi kita kan. Betul sekali. Lulus juga ya Kam ya. Ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah semuanya. Baik Pak Dwi Larso, saya itu kebetulan saya pertama ini saya mau berterima kasih karena anak saya yang sulung ini penerima beasiswa LPDP. Keren. Dia sekarang di Penn State University, mungkin Pak Dwi Larso College kenal, Park ya. Mas dia Hanif Farastama Yoga namanya. Ya nama sih nggak kenal ya, cuman saya tahu itu sekolahnya Pak Rake dulu di sana. Iya Pak. Ya kebetulan sekarang dia Vice President Permias Nasional juga. Oh keren. Jadi ya. Tapi begini Pak Dwi Larso, dia itu kebetulan pengen juga jadi dosen di ITB. Nah, kemudian tampaknya Profesor Dodi Abdasa, Profesor Tutu Karyaji, Profesor Asep Kurnia Permadi sudah support untuk itu. Ya, tetapi seperti Pak Dwi Larso juga tahu, maka sebaiknya dia disarankan menyelesaikan program S3 dulu gitu. Nah, ini pertanyaan saya terkait itu, karena dia beasiswa LPDP-nya untuk master program. Adakah saran bagaimana supaya dia bisa kemudian mengajukan begitu langsung ke dalam program S3-nya? Apakah bisa langsung dari sana begitu atau memang harus pulang dulu? Gitu sebaiknya. Enggak, sekarang kan nggak mesti pulang ya Mas. Oke. Tapi aturan yang ada sekarang masih harus selesai dulu baru melamar karena harus ada surat keterangan lulus tadi. Oke. Nah, saya ngomong ini tidak mau mendahului karena kita sedang berdiskusi juga untuk melakukan crash program tadi. Oke. Ya, tapi belum saatnya untuk diumumkan ya. Kita sedang merancang kalau mereka lanjut gitu bisa kita lanjutkan gitu, Mas. Tapi kalau perlu cuti untuk ngurus PNS apa kan Anda punya cuti juga semester 2 semester. Betul. Tapi kalau nggak mau cuti ya lanjut aja. Melamar boleh dari luar negeri kan, nggak ada keharusan sekarang kita ketemu Pak. Oke, baik. Ya. Matur nuwun sarannya Pak Dwi Larso. Sami-sami selamat Mas, take care, sukses. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Nuki. Matur nuwun Mas Kamsi. Mas Kamsi Adi. Ini saya panggil nama kuliah dulu nih. Siap. Oke, kita lanjut ya Mas. Ini ada Pak Sahril Kid. Pak Sahril, silakan langsung bertanya. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Mohon izin bertanya. Ya. Monggo Pak. Ya sebenarnya ini ada ceritanya begini Pak Dwi. Kayak buah simuala kama begitu.
Saya dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang sini, Pak Dwi Larso. Iya, Pak. Nah, cuman usia saya sudah 44 tahun begitu. Tunggu Pak, tunggu kabar baik Pak Saril. Ya, saya ingin mau melanjutkan S3 lewat beasiswa LPDP, cuman sepertinya semuanya agak susah untuk saya masuki begitu. Kalau saya masuk lewat beasiswa reguler, umur saya sudah kelewatan gitu. Saya langsung jawab ya Pak. Saya langsung jawab ya. Iya. LPDP sebenarnya batasnya tadinya kan 47 Bapak. Iya 47. Ya, 47. Nah kemudian ada perubahan bahwa untuk yang beasiswa pendidik, yang lead itu kawan-kawan dari Dikbudristek. Kok ya bahasa Jawa ini delalah gitu ya Kamsyadi. Kok mereka pakai aturannya dalam mereka 40 gitu ya. Saya dapat komplain dari orang-orang seperti Bapak ini, Pak Saril dan banyak beberapa. Komplainnya ke LPDP lagi, padahal kan yang buat aturan Dikbud. Nah, kami sudah sampaikan juga ke Pak Sekjen maupun Pak Dirjen di Dikbud, termasuk staf sus saya sampaikan juga, dan mereka sedang melakukan kajian untuk melakukan penyesuaian. Dan saya sudah sampaikan juga LPDP sebenarnya siap untuk sampai 47 karena untuk fungsional kita membolehkan kan sampai 47. Jadi tunggu saja, semoga tidak lama lagi kalau memang Anda mau pakai jalur yang Dikbud. Kalau masih ada jalur yang LPDP bisa dimasukin, saya nggak tahu ya. Kalau fungsional PNS harusnya masih ada itu. Cuman memang kadang-kadang kita nggak enak juga sama Dikbud kan, harus izin juga dari Dikbud. Karena Dikbud memang mau mengurus semuanya untuk guru dan dosen. Ya, saya akan bantu dari sisi saya Pak Saril, tapi teman-teman kalau dari Undana harusnya bukan komplain ya, menyampaikan karena tidak hanya dari Undana, banyak apalagi yang dari Musamus. Pak, iya, Pak. Ya kan di sana itu yang dosen itu masih S1 ya Pak Saril kan? Iya Pak. Padahal kan syaratnya kita untuk ngambil S3 loh, gimana masih pada S1 gitu kan? Iya. Nah yang kayak gini nih PR bagi saya, tapi mereka saya dorong untuk daftar S2 kan boleh juga. Ya kan? Iya ya Pak. Sebenarnya begini Pak Dwi. Ya. Sebenarnya saya mencoba masuk daerah afirmasi begitu. Cuman ijazah saya SD, SMP, SMA-nya nggak dari sini, dari Medan sana gitu. Jadi ya, itu langsung gitu. Itu aturan-aturan kalau administrasi memang kita hitam putih, kalau enggak kan agak repot ya. Iya itu. Ya coba nanti ini tunggu yang dari perubahan Dikbud. Saya juga nyesel aja kenapa nggak pakai 47 gitu. Tapi memang aturan di Dikbud memang peraturan menteri ada memang 40 karena mengikuti PAN RB. Sementara kami kan melihat dari sisi fungsional ya. Kalau fungsional dosen gitu kita kan pensiun 65-70 gitu ya Pak Saril. Iya Pak, masih lama. Jadi, Pak makanya. Masih lama, maka itu 2N+1 juga masih cukup ya Pak Saril ya. Iya. Nanti Pak Saril kalau mau WhatsApp nama saya kalau perlu update-nya, tapi bukan saya yang memutuskan, tapi saya bisa ikut mempengaruhi lah begitu. Oh, baik. Kalau bisa dikirim chat boleh, nomornya Pak. Nanti saya chat. Iya boleh Pak. Makasih Pak Dwi. Makasih, saya pernah sampai Undana loh Bapak, dulu bantu Politani Undana Bapak. Oh iya Pak, Ya. Pak alumni ITB juga Pak ya, Pak Dwi. Saya kakak kelasnya Mas Kam. Saya magister ITB juga Pak Dwi. Ya. Oh ya, ini anggota Ikatan Alumni berarti. Iya. Terima kasih Pak Saril. Ya, makasih Semoga Pak. itu harapannya untuk bisa di umur 47 ya batas-batasnya segera bisa sekarang saya masih 44 Pak, jadi memang masih tangguh. Oke. Masih ada harapan. Siap. Semoga Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ya.